Ada satu lagi yang menarik, yang lain, Raja Mesias yang dinanti Yahudi Rabinik, yaitu dua macam Mesias. Jadi ada dua macam Mesias yang dinanti oleh orang Yahudi, yaitu Mesias ben Joseph dan Mesias ben David. Nah, dalam kacamata Kristen, ini menarik nggak sih? Kenapa menarik? Karena orang Yahudi mengharapkan ada dua macam Mesias. Yang pertama, Mesias ben Joseph. Yang kedua, Mesias ben David. Wow. Bukankah kalau kita melihat ini, ya dua-duanya benar. Mesias lahir dari seorang perempuan yang belum menikah, dan kemudian Yosef itu menjadi ayah angkat bagi Yesus. Mesias ben David. Karena memang Yusuf dan Maria itu keduanya adalah keturunan dari dinasti Daud. Buat kita urusan ini selesai, tapi urusan ini belum selesai bagi orang Yahudi. Nah, dalam pemahaman orang Yahudi, pada saatnya nanti ketika Sang Mesias itu datang, itu ada 4 tokoh mesianik. Seperti penglihatan yang ditemukan dalam kitab Zakaria. Dan ini, pemahaman ini dituliskan dalam Talmud Sukkah 52b. Pada akhir zaman, Gemara mengutip ayat lain. Apa itu Gemara? Gemara adalah diskusi dari para rabi. Nah, biasanya pendapat dari para rabi ini dituliskan dalam Talmud. Pendapat ini bisa macam-macam dan semuanya ditulis. Gemara ini mengutip ayat lain dan menafsirkannya secara homiletik, dinyatakan kemuliaan Tuhan memperlihatkan kepadaku 4 tukang besi pengrajin. Zakaria 1 ayat 20. Siapakah keempat tukang besi ini? Ya, salah satu Rabi Hana bin Barbishna berkata bahwa Rabi Simon Hasidah mengatakan mereka adalah Mesias ben David yang pertama, yang kedua adalah Mesias ben Yosef, yang ketiga adalah Elia, yang keempat adalah imam besar yang saleh yang akan melayani umat pada era mesianik. Jadi mereka mengharapkan adanya dua Mesias dari interpretasi dari kitab Zakaria. Nah, Mesias ben Joseph menurut mindsetnya orang Yahudi. Nah, ini saya banyak bicara Yahudi, bukannya saya hendak menjejalkan orang pemahaman Yahudi kepada Kristen, bukan. Tapi kita hendak mempelajari kenapa Yahudi Rabinik tidak mau menerima Yesus. Nah, inilah konsep yang membedakan. Mereka memiliki konsep Mesias ben Joseph. Ada Mesias ben Joseph. Rasi dalam komentarnya tentang Talmud memberikan banyak detail tentang Mesias ben Joseph yang akan berperang melawan kekuatan jahat dan mati dalam pertempuran. Nah, kalau Anda melihat ini. Jadi Mesias ben Joseph itu menurut Nachmanides, jadi ada perbedaan dengan apa yang diajarkan oleh Rambam tadi kan. Mesias ben Joseph berperang melawan kekuatan jahat dan mati dalam pertempuran dengan musuh Allah Israel. Sedangkan Rambam tadi bilang kalau mati bukan Mesias, pasti dia Mesias palsu. Berarti ada apa? Kontradiksi antara pengajaran para rabi. Kemudian menurut Saadia Gaon, kebutuhan akan kemunculan dan bergantung pada kondisi spiritual. Ini masih bicara tentang Mesias ben Joseph. Tuhan kemudian membangkitkan orang mati dan mengantar pada era mesianik perdamaian universal. Nah, kemudian disitulah nanti hadir Mesias ben David. Nah, ada dua macam Mesias dalam konsepnya orang Yahudi. Nah, Mesias ben David ini dianggap sebagai sosok penyelamat pembebas dalam eskatologi Yahudi yang diyakini akan menjadi penebus masa depan orang-orang Yahudi. Nah, konsep mesianisme berasal dari Yahudi inilah yang sampai sekarang itu diharapkan mereka Malcha Mesiha itu nanti hadir. Kenapa ada dua macam Mesias ben Joseph dan Mesias ben David? Ini mengingatkan kita dengan perpecahan kerajaan Israel menjadi utara dan selatan. Yang utara dikuasai oleh keturunan-keturunan Yusuf ben Joseph. Yang selatan
dikuasai oleh dinasti dari Daud bin David. Nah, yang utara mereka karena memberontak kepada Tuhan, nah 10 suku itu dibuang oleh Tuhan. Dibiarkan hilang. Ada sisanya, mana sisanya? Samaria. Tetapi 10 suku itu sudah tidak ada lagi karena mereka melakukan persinahan rohani, yaitu menyembah ilah-ilah lain. Yang selatan ternyata juga iya, tidak setia dengan Allah Israel, maka mereka dibuang ke Babel. Nah, apa sih yang membuat dasar adanya dua Mesias ini? Karena mereka membaca apa yang dilihat oleh Nabi Zakaria. Nah, tipe Raja Mesianik yang pertama, Zakaria 9 ayat 9 sampai 10. Itu adalah tipe Raja Damai. Dan ini adalah tipe dari Mesias ben Joseph. Kerajaan Israel dan Yehuda sudah jelas pernah memiliki sebagian raja-raja yang mengecewakan. Zakaria 9 ayat 9 sampai 10 ini memberikan satu harapan baru akan ada raja yang betul-betul raja. Dia adalah Mesias ben Joseph menurut mindset orang Yahudi Rabbinik. Nah, ditulis di sini karena dia adalah raja kedamaian seperti yang ditulis dalam Zakaria 9 ayat 9 sampai 10. Nah, kemudian konsep mesianik yang kedua yang ditulis dalam Zakaria 14 ayat 2 sampai 4. Dia adalah raja peperangan, raja yang sangat berkuasa. Ini karakternya beda banget dengan yang ditulis dalam Zakaria pasal 9 tadi. Nah, karena melihat ada dua karakter yang berbeda ini, maka sebagian dari pengajar Yahudi, para rabi itu menganggap ada dua Mesias, Mesias ben Joseph dan Mesias ben David. Nah, kenapa mereka selalu mengharapkan Mesias nggak boleh mati, Mesias harus mengembalikan Yerusalem, Mesias harus membangun kembali bait Allah ketiga. Karena apa? Karena inferior kompleks. Kapan inferior kompleks itu ada? Ketika pembuangan di Babel. Ketika Sang Mesias itu datang dan mereka masih dalam kuasa dari bangsa kafir, bangsa Romawi yang sedang menguasai mereka, menjajah mereka. Bukan dong. Dia nggak bisa menyelamatkan kita dari orang-orang Romawi. Kita masih dijajah. Mereka ingin dikembalikan kebanggaannya sebagai amsegula, bangsa yang terpilih. Ada inferior kompleks. Kita tetap terjajah, maka Yesus bukan Mesias yang sebenarnya. Padahal Yesus memiliki satu rencana yang besar, bukan soal duniawi, tetapi soal kekekalan. Nah, Zakaria pasal 9, Zakaria pasal 14 bicara tentang Mesias ben David yang raja peperangan. Jadi ben Joseph dan ben David. Nah, ini hanya penafsiran saja. Kita memandang ini sejauh untuk wawasan bagi kita. Nah, ada juga yang menyatakan sebenarnya Alkitab itu bahwa Mesias itu miskin. Mesias itu menderita. Tetapi ini tidak mau dibaca oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena ada perbedaan dari pengajaran-pengajaran orang Yahudi tadi. Misalnya Rambam, raksasa Torah, yang dianggap sebagai raksasa Taurat gitu. Kalau Mesias itu mati, pasti dia bukan Mesias yang asli. Nah, artinya apa yang ditulis dalam Yesaya pasal 53 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12 itu yang menulis tentang Mesias yang menderita, itu menjadi polemik dari pengajaran-pengajaran para rabi. Itulah sebabnya Yesaya pasal 53 ini dianggap sebagai forbidden chapter yang tidak dibacakan lagi di sinagoga karena ini menimbulkan polemik. Tapi bukan berarti ini akan dilarang sama sekali dibaca, ya tetap ada kalau mau membaca. Jadi sejarawan Yahudi abad 17, Rafael Lewi menyatakan bahwa dahulu para rabi membaca Yesaya 53 di sinagoga. Itu hal yang biasa,
Namun setelah Yesaya pasal 53 itu menyebabkan polemik dan argumentasi, ya, perbedaan dari pengajaran-pengajaran para rabi tadi, ya, dan membuat kebingungan di antara orang-orang Yahudi, maka para rabi kemudian memutuskan untuk tidak membacakan bagian Haftara ini. Maka sampai sekarang Haftara ini, bagian ini tidak dibacakan. Jadi kalau mereka membaca Yesaya pasal 52 sampai pertengahannya, kemudian langsung loncat ke Yesaya pasal 54. Karena apa? Karena mengandung polemik. Tapi bukan berarti pasal 53 itu dihapus. Tetap ada kalau mau dibaca. Tapi mereka tidak mau berpolemik tentang ini. Karena ada pengajaran dari rabi-rabi yang mengatakan kalau Mesiasnya menderita berarti dia Mesias palsu. Hilchot Melahim 11 ayat 5. Jika dia tidak berhasil atau dia terbunuh, diketahui bahwa dia bukanlah Mesias yang dijanjikan oleh Taurat. Tapi Yesaya pasal 53 nulis kalau Mesias itu menderita. Tapi Rambam nulis begini. Nah, daripada nanti jadi polemik, ya udah deh, nggak dibacakan aja deh Yesaya 53 ini. Jadi Anda dapat mengerti, ya. Konsili Jamnia itu menyebabkan perpisahan antara Yahudi yang percaya Yesus dan Yahudi yang masih memegang teguh tradisi mereka. Karena Yesaya 53 ini selalu dibacakan oleh orang Kristen yang merujuk kepada sengsara Yesus. Nah, maka orang kalangan Yahudi Rabini ini nggak mau baca Yesaya 53. Selain menimbulkan polemik, gara-gara tulisan dari Rambam, Hilchot Melahim 11 ayat 5, mereka juga memandang Yesaya 53 itu yang selalu disuarakan oleh orang Kristen. Kalau menjelang Paskah dan itu merujuk kepada sengsara Yesus yang disalib, maka mereka tidak mau membacanya. Nah, jadi ada banyak yang dicatat dalam sejarah yang menyebabkan perbedaan antara Yahudi yang percaya Yesus dan Yahudi yang Rabini. Nah, apalagi setelah kekristenan ini menjadi institusi agama Kristen. Nah, agama Kristen itu dulu juga memusuhi orang-orang Yahudi dan menganggap orang-orang Yahudi itu murtad karena nggak mau menerima Allah yang inkarnasi. Nah, perang mulut ini terus-menerus ada. Nah, apalagi pada zaman kegelapan gereja itu antara abad 12 sampai 16 itu ada inkuisisi antara ala Roma Katolik dan Protestan yang juga membenci orang-orang Yahudi. Maka demikianlah orang Yahudi semakin menutup diri dari kebenaran akan pemahaman Sang Mesias ini, sehingga Yesaya 53 tidak mau mereka baca karena mengandung polemik tadi. Nah, termasuk ajaran-ajaran dari raksasa-raksasa Taurat yang lain, misalnya Sadia Gaon, Rashi, Rasbam, Ibnu Esra. Nah, mereka tahu kalau Yesus Kristus itu penggenap menurut orang Kristen, tapi mereka tidak mau menerimanya. Ya, paham sampai di sini? Kenapa orang Yahudi itu menolak membaca Yesaya 53? Nah, misalnya di sini. Yesaya 53 ayat 8 itu yang kita baca merujuk kepada sengsaranya Yesus, tetapi bagi orang Yahudi ini merujuk kepada sengsaranya orang Israel, orang Yahudi yang pada masa diaspora mereka itu dikejar-kejar oleh orang-orang Kristen. Nah, ia kena tulah. Nah, kepadanya. Nah, kata kepadanya ini dibaca oleh orang Yahudi kepadanya kepada bangsa Yahudi, bukan kepada Sang Mesias yang menderita. Seperti penafsiran Rashi untuk ayat Yesaya 53 ayat 8 yang tidak ditujukan kepada sengsara Sang Mesias, tetapi ditujukan kepada sengsaranya orang Yahudi sendiri yang waktu itu
dikejar-kejar oleh orang Kristen yang sudah menguasai Eropa. Jadi kita bisa memahami kenapa ada penolakan-penolakan. Karena memang orang Kristennya waktu itu juga sombong banget, ya. Nganggap setiap orang yang tidak menerima Yesus itu jahat, kafir, murtad. Nah, seperti itu. Nah, saling maki makin membangun tembok, makin tidak mau percaya dan makin tidak mau. Nah, bagi orang Kristen, mau diterjemahkan Mesias ben Joseph, Mesias ben David, no problem, nggak masalah. Faktanya Yesus, bapaknya namanya Yusuf memang. Faktanya Yesus lahir dari dinasti Daud. Dan faktanya Yesus memang 2 kali datang. Dan kita sedang menantikan Mesias Allah yang inkarnasi ini akan datang kedua kalinya. Nah, tidak semua orang Yahudi itu menolak Kristus. Nah, di Israel Bible Center, di mana saya adalah salah satu pengajar dari situ, didirikan oleh orang-orang Yahudi yang percaya Yesus. Walaupun mereka tidak menempatkan dirinya sebagai orang Kristen, tetapi mereka menempatkan dirinya sebagai seorang Yahudi yang percaya Yesus adalah Sang Mesias ilahi. Ini dapat menjembatani antara kepercayaan kita yang Kristen ini dan kepercayaan Yahudi yang sudah percaya Yesus. Nah, bagi saya, bagaimanapun kekristenan ini berasal dari akar Yahudi. Yahudi adalah ibu bagi kita. Yesus Kristus lahir sebagai orang Yahudi. Gereja-gereja purba, gereja Katolik Roma, gereja Ortodok adalah saudara tua bagi kita. Gereja mainstream, ya Lutheran, Calvin, dan lain-lain. Itu gereja turunannya. Dan sebaiknya kekristenan pada hari ini tetap melihat ke belakang, sejarah. Siapa saudara tuanya? Katolik dan Ortodok. Siapa yang menjadi root dari kekristenan ini? Judaisme. Memang ada banyak orang-orang dari Yahudi Rabbinik yang belum percaya Yesus. Tapi ada juga sebagian dari mereka yang percaya Yesus Kristus adalah Sang Mesias. Dan di lembaga ini, Israel Bible Center, yang presidennya adalah Dr. Eliyahu Lisorking Eisenberg. Ini adalah pendiri dari Israel Bible Center, adalah seorang Yahudi yang percaya Yesus. Dan mereka beribadah di sinagog. Jadi di sinagog hari ini, seperti zaman dahulu, sebelum konsili Yavne, ada Yahudi yang percaya Yesus, ada Yahudi Rabbinik yang belum percaya Yesus. Nah, inilah yang menjadi kerinduan dari orang-orang Israel yang percaya Yesus untuk mengajak saudara-saudaranya untuk menjadi percaya kepada Yesus. Jadi tidak semua orang Yahudi itu menolak Yesus. Apalagi memang Tuhan datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi bagi orang-orang Yahudi yang sudah percaya Yesus ini, mereka rindu untuk mengajak orang-orang sebangsanya ini untuk percaya kepada Yesus. Nah, kepercayaan kepada Yesus yaitu penerimaan bahwa Yesus adalah putra dari Daud atau keturunan dari Daud. Nah, keturunan dari Daud disebut Tuan oleh Daud. Berarti dia adalah Mesias yang ilahi. Ini memenuhi dengan pernyataan dari tanah Ibrani Yesaya 43 ayat 11, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat lain selain daripadaku. Jadi sang penyelamat itu adalah Tuhan sendiri. Maka sang Mesias yang membayar hutang dosa, dia adalah anak Daud sekaligus Tuan dari Daud. Tuan dari Daud, nggak ada yang lebih besar dari Daud, kecuali Tuhan. Jadi sang Mesias ini adalah Mesias yang ilahi.